Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, i'lamu rahimakumullah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Allah memudahkan kita semua untuk melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan tafsir surat Qaf. Dan sekarang kita akan membahas ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahis samiil 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kadzabat qablahum qaumu Nuhin wa ashabur rassi wa Thamud. Artinya, sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras, juga kaumnya Thamud. Wa 'adu wa fir'aunu wa ikhwanu Lut, dan kaum 'Ad, kaum Fir'aun, dan juga kaum Lut. Wa ashabul aikati wa qaumu Tubba' kullun kadzdaba ar-rusula fa haqqa wa'id, dan penduduk Aikah serta kaum Tubba' semuanya telah mendustakan rasul-rasul, maka sudah semestinya lah mereka mendapatkan hukuman yang sudah diancamkan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di ayat ke-12 sampai ayat yang ke-14, berarti ada 3 ayat di sini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang 8 umat terdahulu. 8 umat terdahulu yang dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Akibat apa? Akibat mendustakan nabi dan rasul yang diutus ke mereka. Tentu ini sebagai ancaman besar bagi orang-orang kafir Quraisy ketika mereka mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka mereka pun terancam mendapatkan siksa yang sama, nasib yang sama seperti 8 umat terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala binasakan. Nah, 8 umat terdahulu yang dibinasakan Allah, yang pertama kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian yang kedua ashabur rassi. Ashabur rassi, nanti akan kita jelaskan siapa ashabur rassi.
Kemudian yang ketiga kaum Tsamud. Yang keempat kaum Ad. Kemudian yang kelima Fir'aun. Yang keenam kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Kemudian yang ketujuh Ashabul Aikah. Ashabul Aikah. Ini salah satu kawasan, salah satu kota di negeri Madian. Kemudian kaum Tubba'. Kaum Tubba' ini maksudnya adalah kaum yang ada di negeri Sabak. Nah inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah, 8 umat terdahulu yang dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Coba diulangi. Yang 8 itu siapa saja? Satu orang saja. Kaum Nuh, Lanjut. kaum Safur Rasi, kaum Samud, Barakallahu fiik. kaum Ad, dan kaum Fir'aun, kaum Lut, dan Ashabul Aikah di negeri Madian, kaum Tubba yang ada di negeri Sabak. Barakallahu fiik. Allah yazzik khair. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah inilah 8 umat terdahulu yang dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan mulai dari ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabat qablahum qaumun Nuh wa ashabur rassi wa Tsamud." Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nabi Nuh, penduduk Ras dan juga Tsamud. Di ayat ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang pendustaan orang-orang musyrik Mekah terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka di ayat-ayat ini, yakni ayat 12 dan seterusnya, Allah menjelaskan sikap serupa yang pernah dilakukan oleh umat-umat dari para nabi terdahulu sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Diceritakannya umat-umat terdahulu oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 2 pelajaran di dalamnya. Ya, paling tidak ada 2 pelajaran di dalamnya. Pelajaran pertama tadi sudah kita sampaikan bahwa ini menjadi ancaman besar ya bagi orang-orang kafir Quraisy yang melakukan tindakan sama seperti 8 umat terdahulu yang Allah binasakan. Orang-orang kafir Quraisy mendustakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka ini ancaman bagi mereka. Jika mereka ingin bernasib sama seperti umat-umat terdahulu yang dibinasakan, maka silakan terus-menerus di dalam mendustakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Namun tentu Allah Subhanahu wa taala menginginkan ya mereka itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti petunjuk risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pelajaran pertama sebagai ancaman besar bagi orang-orang kafir Quraisy. Pelajaran kedua apa, Bu? Siapa yang bisa menyebutkan? Pelajaran kedua dari disebutkannya umat-umat terdahulu yang dibinasakan Allah Subhanahu wa taala karena melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pelajaran kedua apa? Silakan. Ada yang menjawab? Tadi pelajaran pertama ini kaitannya dengan orang-orang kafir Quraisy-nya. Nah, pelajaran kedua apa? Siapa yang bisa menjawab?
Ada, Bu? Siapa yang mau coba? Pas semua ini? Tayyib. Ini pada hadir nggak ibu-ibu? Ya, yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini juga mengandung pelajaran. Ada tasliyah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada hiburan untuk Nabi. Ada pelipur lara bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang mengalami kondisi didustakan itu bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi dan Rasul yang terdahulu pun sama. Mereka menghadapi kondisi umat yang tidak mau mengikuti petunjuk. Mereka juga sama didustakan oleh sebagian kaum mereka. Maka ini sebagai hiburan hati bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi tidak berkesendirian ya dalam ujian seperti ini. Umat-umat terdahulu pun sama. Para nabi dan rasul terdahulu pun sama. Mereka mengalami ya satu kondisi di mana ajaran mereka didustakan oleh sebagian daripada kaumnya. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan tentu ini pun sekaligus menjadi motivasi ya bagi siapapun yang mengikuti jejak langkah para nabi dan rasul. Terkhusus mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ketika mendapatkan hal yang serupa, didustakan, ya dicaci maki, diolok-olok, difitnah, diintimidasi, atau apapun ya dari gangguan-gangguan yang biasanya ya digencarkan oleh musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulnya, musuh Islam dan juga kaum muslimin. Maka hendaknya mereka bersabar dengan itu. Karena toh justru para nabi dan rasul terdahulu pun mereka merasakannya. Dan mereka tetap dengan kemuliaannya. Karena mereka bersabar menghadapi itu semua. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan mulai di sini membahas tentang kaum-kaum yang mendustakan Rasul yang diutus kepada mereka. Pertama kaum Nuh. Kadzabat qablahum qaum Nuhin. Kaum Nabi Nuh alaihi salam, yakni umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Ibu yang dirahmati Allah, mereka lah yang disebut umat pertama kali yang mendustakan Rasulnya. Karena Rasul pertama yang diutus Allah adalah Nabi Nuh alaihi salam. Maka umatnya yang mendustakan Nabi Nuh dikatakan sebagai umat yang pertama kali mendustakan Rasulnya. Wal'iyadzubillah. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah 950 tahun kepada umatnya. Dan dari durasi waktu yang sangat lama dan panjang ini, ternyata ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang beriman dari umatnya sekitar 80 orang saja. 950 tahun. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah, yang mengikut, yang beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam, itu hanya sekitar 80 orang saja. Di sini mengandung pelajaran besar bagi kita semua. Pertama, bagi para pejuang dakwah. Jangan pantang menyerah. Ya. Kalau baru setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ini belum seberapa. Nah, lihatlah Nabi Nuh alaihi salam sampai 950 tahun. Kemudian jangan patah semangat ketika
mungkin yang mengikuti petunjuk ilmu, petunjuk yang kita sampaikan dari Al-Quran dan Sunnah itu belum banyak, begitu ya. Karena berdakwah ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bukan untuk cari pengikut. Ya, berdakwah ini adalah bagaimana kita menunaikan kewajiban kita untuk menzakati ilmu kita, untuk kemudian kita berbekal dengan sebaik-baiknya perbekalan ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ulama sepakat bahwa tidak ada amalan yang afdal melainkan bathul ilmi, menyebarkan ilmu syar'i ini. Imam Ibnul Mubarak sampai menyatakan, la ajid, aku tidak mendapati ba'dan nubuwati darajatan. Aku tidak mendapati derajat yang paling afdal setelah nubuwah. Mimbathil ilmi, kecuali menyebarkan ilmu agama. Jadi menyebarkan ilmu agama, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini semulia-mulianya amalan. Dan ini amal-amal yang muta'addiyah, manfaat dan maslahatnya tersalur kepada banyak manusia. Ini Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun berdakwah. Yang ikut 80 sekian orang saja. Maka ya bersabar, dakwah itu ibadah ya. Sebagaimana ibadah yang lain kita bersabar, maka di dalam berdakwah pun demikian. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Umatnya Nabi Nuh yang tidak beriman, akhirnya Allah Subhanahu wa taala binasakan dengan banjir dan topan. Ya, kisah tentang kaumnya Nabi Nuh alaihi salam yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tentu sudah sering kita sampaikan dan ini hanya sekedar pengulangan. Berikutnya yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ashabur rassi. Ashab itu bisa disebut penduduk. Ras, yang dimaksud dengan ras itu telaga. Telaga sumur yang dipenuhi dengan batu. Dia dilingkari oleh bebatuan. Jadi ada telaga sumur yang dilingkari oleh bebatuan. Nah itu makna secara harfiah dari ashabur ras. Siapa ini ashabur ras? Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ashabur ras ini sebagian ulama mengatakan mereka itu kaumnya Nabi Syuaib alaihi salam. Sebagian yang lain mengatakan mereka itu kaumnya seorang nabi yang bernama Handhalah bin Safwan. Handhalah bin Safwan. Yang masyhur ashabur rassi itu adalah kaumnya Nabi Syuaib alaihi salam. Dan mereka ini para penyembah patung. Begitu ya. Dan ras itu sendiri, telaga sumur yang dikelilingi bebatuan itu, sebagian mengatakan itu adanya di satu kawasan yang disebut dengan Azerbaijan. Ya, Azerbaijan. Baik. Dan kaum Ros itu adalah penduduk salah satu dari kampung di Tsamud. Ya, kalau Ashabul Aikah itu salah satu kawasan di negeri Madian. Nah kalau Ashabul Ros itu salah satu kampung di Tsamud, ya, di daerah Tsamud. Dan di antara kejahatan mereka, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mereka itu menyiksa dan membunuh nabinya di dalam sumur. Jadi ada sebagian para nabi yang dibunuh oleh sebagian umatnya sendiri. Nah termasuk Ashabur Rasi ini. Salah satu kezaliman, penyimpangan, dan juga salah satu kejahatan mereka, mereka menyiksa dan membunuh nabinya dalam sumur. Dan akhirnya mereka dibinasakan Allah Subhanahu wa taala di dalam sumur, ya, yang mereka mendirikan patung di sekelilingnya. Jadi mereka gunakan sumur itu untuk menyiksa, membunuh nabi yang diutus kepada mereka, dan mereka pun dibinasakan Allah di situ.
Nasallallahu alaihi wal afiyata wassalam. Baik. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kaum Samud. Kaum Samud ini berulang-ulang pembahasannya. Mereka adalah kaum Nabiullah Saleh alaihi salam yang dihancurkan Allah Subhanahu wa taala dengan gempa. Dan pembahasannya sudah berulang-ulang di surat-surat sebelum ini. Berikutnya wa'adun, kaumnya Ad, yakni kaumnya Nabi Hud alaihi salam, yang Allah Subhanahu wa taala binasakan, hancurkan dengan angin. Ini kaum Ad, ya, sangat masyhur kisahnya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, wa ikhwanu Lut. Yang berikutnya adalah kaumnya Nabi Fir'aun dulu. Wa Fir'aunu wa ikhwanu Lut. Jadi yang kelima adalah Fir'aun. Fir'aun yang diutus kepadanya Nabiullah Musa alaihi salam. Dan Allah Subhanahu wa taala binasakan Fir'aun dan bala tentaranya dengan cara ditenggelamkan di Lautan Merah. Kemudian yang keenam kaum Nabi Lut. Ini juga berkali-kali ya pembahasannya. Kejahatan mereka adalah melakukan sodomi. Ya, tentu ini perbuatan fahisyah yang sangat-sangat keji sekali. Melakukan sodomi. Akhirnya Allah mengazab mereka dengan cara negerinya itu dibalikan. Diangkat kemudian dibalikan dan mereka dihujani dengan batu. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang berikutnya yang ketujuh, wa ashabul aikah. Wa ashabul aikah, dan penduduk Aikah. Penduduk Aikah ini maksudnya adalah penduduk di satu kawasan di negeri Madian. Dikatakan bahwa mereka juga termasuk kaumnya Nabi Syuaib alaihi salam. Mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hujan api di saat mereka berteduh. Dan kisahnya ketika itu cuacanya sangat panas sekali. Mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimunculkannya hujan api. Dan tentang ashabul aikah, ibu-ibu bisa lihat di ayat-ayat yang lainnya. Bisa dilihat surat Asy-Syu'ara ayat 176. Kemudian juga bisa dilihat di surat Shad ayat 13, ayat 14. Surat Shad ayat 13, ayat 14. Wa thamudu wa qaumu lutin wa ashabul aikati ulaikal ahzab in kullun illa kadzabar rusula fa haqqa iqab. Dan Thamud, kaum Lut, penduduk Aikah, mereka itu adalah golongan-golongan yang bersekutu, artinya sama-sama menentang para rasul. Mereka tidak lain hanyalah mendustakan para rasul, maka pastilah bagi mereka azabku. Nah, itu ashabul aikah, salah satu kawasan di negeri Yaman, di negeri Madian. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya yang ke-8 adalah kaum Tubba'. Disebut juga kaum Tubba' al-Himyari. Di ayat yang lain Allah juga menjelaskan ya tentang kaum Tubba' ini. Ibu bisa lihat di surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan ayat ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahum khairun am qaumu Tubba' walladzina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin." Apakah mereka, yakni kaum musyrikin, lebih baik ataukah kaum Tubba' dan orang-orang yang sebelum mereka yang sudah kami binasakan?
Karena mereka adalah orang-orang yang sungguh berdosa. Nah, ini kaum Tubba. Disebutkan di surat apa tadi? Surat apa, Bu? Ad-Dukhan ayat 37. Taib. Siapa ini kaum Tubba ini? Tubba al-Himyari. Jadi ternyata Tubba ini sebetulnya sebuah gelar. Sebuah gelar bagi raja-raja Himyar di negeri Yaman. Himyar itu sendiri, ibu-ibu yang dirahmati Allah, adalah suku penting di kerajaan Sabak kuno. Dia salah satu suku penting di kerajaan Sabak kuno, Himyar. Dan dikenal bahwa Raja Tubba adalah raja yang pertama kali menghiasi Ka'bah. Jadi kalau Ka'bah sekarang ada hiasannya, nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang pertama kali melakukan itu adalah raja-raja Tubba, ya, dari negeri Sabah di negeri Yaman. Dan mereka ini ibu-ibu yang dirahmati Allah termasuk orang-orang yang kufur, musyrik, dan mengingkari adanya hari kiamat. Nah, orang-orang seperti inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala binasakan. Negeri Sabah, ya, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sailal arim, ya, banjir bandang. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itulah 8 umat-umat terdahulu yang dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini menjadi pelajaran bagi kita semua, ya. Dan kisah-kisah mereka ini selalu berulang-ulang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, sebagai bentuk peringatan bagi umat, bagi siapapun. Ya, jangan pernah mendustakan rasul yang diutus kepada kita. Tentang Ashabur Rassi, Ibu juga bisa lihat di surat Al-Furqan ayat 38. Di surat Al-Furqan ayat 38 juga disebutkan tentang Ashabur Rassi. Taib. Jadi 8 umat terdahulu yang dibinasakan ini diambil ibrahnya, ya, diambil pelajarannya. Dan Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, walaupun mungkin kita tidak menyaksikan langsung, ya, ke tempatnya, bagaimana, ya, tempat azab turun kepada mereka, ya, dan sampai sekarang sesungguhnya masih bisa dilihat bekas-bekasnya. Alhamdulillah kalau yang negeri Sabah pernah saya kunjungi, begitu ya. Jadi di sana itu padang pasir, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tapi walaupun padang pasir, di daerah sana itu terkenal dengan perkebunan jeruk. Perkebunan jeruknya. Jadi kalau di negeri Yaman cari jeruk, ya, atau orang beli jeruk di mana saja, di kawasan mana saja, itu biasanya dari Ma'rib, ya. Ma'rib ini yang dulu ibu kota negeri Sabah, ya, yang ada bendungan yang kemudian jebol bendungannya itu. Sampai sekarang bendungannya ada, ya, walaupun lebih kecil. Tapi lebih kecil itu seperti danau yang sangat besar sekali. Nah, dulu lebih besar lagi. Begitu ya. Jadi walaupun tandus, ya, padang pasir karena bekas diazab, tetap ternyata sisa kesuburannya masih tersisa. Jadi banyak kawasan-kawasan yang di situ kebun jeruk. Ada yang 1 hektar begitu ya. Ada yang kurang dari 1 hektar, ada yang bahkan lebih, ya, berhektar-hektar. Kebun jeruk di mana-mana di sana, begitu ya. Artinya Masya Allah, gitu ya. Itu sisa kesuburannya. Ya, dulu kita tidak pernah membayangkan, ya, di tengah padang pasir ada kebun jeruk. Dan jeruknya jeruk-jeruk yang kalau di kita dijualnya di mall, begitu ya. Jeruk sangkis yang gede-gede, gitu. Macam-macam, ada jeruk yupi, gitu ya. Nah, itu sisa kesuburannya. Bagaimana ketika subur pada waktu itu, ya, di negeri Sabah ini. Kesuburan aslinya itu seperti apa? Dan Masya Allah, ya, sisa-sisa azabnya juga bisa kita rasakan. Kalau musim panas itu panas luar biasa.
kemudian kita ditemenin dengan namus, ya, ditemenin dengan nyamuk, ya, nyamuk kecil sekali warnanya putih tapi sekalinya ngigit luar biasa. Itu kalau musim panas. Musim dingin kita ditemani dengan lalat yang sangat banyak sekali. Ya, ketika kita tanyakan kenapa sebegini ngerinya gitu ya. Di musim panas ya ada nyamuk, kemudian di musim dingin ada lalat. Ya, orang-orang di sekitar itu mengatakan, ya inilah sisa-sisa azab dahulu. Jadi sisa suburnya masih ada, sisa azabnya juga masih ada. Ya. Dan Masya Allah ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya pernah jalan di tengah padang pasir sama orang Baduy. Itu mungkin setengah perjalanan di tengah gurun padang pasir. Itu sejauh mata memandang padang pasir, kemudian yang kita lewati ini batunya hitam-hitam, tidak ada tumbuh satupun rumput. Ya. Jadi hitam-hitam kayak batu bara gitu, tapi modelnya pencar-pencar begitu ya, kerikil-kerikil begitu. Ketika saya tanya, ini kok tempat sebegininya? Kemudian orang Arab tadi mengatakan, inilah ya ardun azab, yang dulu pernah diazab begitu ya. Dan Masya Allah itu banjir bandang ya, dari bendungan yang jebol itu, ibu-ibu dirahmati Allah, itu sampai ke hampir perbatasan wilayah Saudi Arabia. Artinya saking jauhnya itu banjir. Nah itu. Kemudian di negeri Madain Saleh juga ya, itu masih ada sisa-sisanya ya. Kemudian di negeri-negeri yang di situ dulu ya ada azabnya kaum Nabi Lut begitu ya. Nah ini sampai sekarang mungkin masih ada ya peninggalan-peninggalannya. Nah tanpa kita datang ke sana pun sesungguhnya Al-Quranul Karim itu seharusnya sudah menjadi pelajaran bagi kita, harus kita ambil ibrahnya. Begitulah nasibnya orang-orang yang mendustakan Allah, kemudian mendustakan Nabi dan Rasul yang diutus kepada mereka. Ambil pelajarannya, jangan sampai kita mencontoh mereka. Kisah-kisah umat-umat yang dibinasakan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an itu sesungguhnya sebagai peringatan bagi kita supaya jangan mencontoh mengikuti mereka. Begitu ya. Kenapa mereka bisa dibinasakan? Oh ini sababnya. Mereka mendustakan para nabi dan rasul, mereka membunuh, mereka menghujat, mereka mencaci, mencemooh, mengolok-olok, ya memfitnah. Maka jaga jiwa raga kita jangan sampai melakukan apa yang mereka lakukan. Jika kita ingin selamat dunia dan juga akhirat kita. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan tentu juga pelajaran intinya adalah untuk para pejuang dakwah. Mereka yang berjuang di dunia dakwah, hendaknya mereka tabah, sabar, kuat, kokoh, istiqomah. Ya, karena ternyata para nabi dan rasul ya tantangannya sangat-sangat luar biasa. Dan itu tidak menyurutkan semangat mereka untuk terus mengabdi kepada Allah, untuk terus ya berjuang di dalam mendakwahi manusia supaya mereka selamat dunia dan juga akhiratnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka di ujung ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kullun kadzabar rusula fahaqqa wa'id. Masing-masing dari mereka itu ya semuanya telah mendustakan rasul-rasul. Maka sudah semestinya lah mereka itu mendapatkan hukuman yang diancamkan. Perhatikan baik-baik. Satu umat yang mendustakan satu rasul yang diutus kepada mereka, Allah menyatakan mereka itu mendustakan semua rasul. Begitu ya. Ashabul Aikah di surat Asy-Syu'ara ayat 176, Allah sebutkan, kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Penduduk Aikah telah mendustakan para rasul. Penduduk Madian mereka ini. Kaumnya Nabi Syu'aib. Yang mereka dustakan Nabi Syu'aib saja. Tapi Allah menyebutnya kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Penduduk Aikah telah mendustakan para rasul. Di sini para jamaah yang dirahmati Allah memberikan faidah kepada kita bahwa satu orang rasul saja didustakan sama dengan mendustakan seluruh rasul. Makanya kenapa
Orang-orang Yahudi tidak dinyatakan sebagai Muslim, walaupun katanya mereka beriman kepada Nabi Musa. Orang-orang Nasrani tidak dikatakan sebagai Muslim, walaupun katanya mereka beriman kepada Nabi Isa. Kenapa mereka tidak dikatakan sebagai Muslim? Mereka dikatakan ahlul kitab minalladzina kafaru, termasuk orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Mereka tidak disebut oleh Allah sebagai Muslim. Kenapa? Karena mereka mendustakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu orang Rasul saja didustakan sama dengan mendustakan seluruh Rasul. Kenapa demikian? Karena al-anbiya dinuhum wahid. Para nabi itu agama mereka sama, satu. Agama mereka adalah dinul Islam. Ajaran mereka adalah ajaran tauhid, sama semuanya. Maka satu saja didustakan sama dengan mendustakan seluruhnya. Nah, demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka di sini pun Allah menyatakan, masing-masing dari 8 umat terdahulu yang dibinasakan ini, Allah nyatakan, kadzabar rusul. Mereka semua telah mendustakan seluruh Rasul. Maka sebagai balasan setimpal bagi mereka, fahaqqa wa'id, semestinya lah mereka itu mendapatkan hukuman yang sudah diancamkan kepada mereka. Nah, demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sampai di sini saja dulu pelajaran kita. Insyaallah nanti kita lanjutkan di ayat ke-15-nya. Afa'ayina bil khalqil awal bal hum fi labsim min khalqin jadid. Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. Masih menjelaskan tentang bagaimana Allah memaparkan barahin, ya, tanda-tanda kekuasaannya, dan juga peringatan-peringatan bagi seluruh umat manusia, ya, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan seluruh umat manusia untuk dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat, menjadi ilmu nafi bagi kita semua, dan semoga menghasilkan tambahan iman dan juga tambahan daripada amal soleh kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon izin sampai di sini dulu pembahasan kita. Sisa waktu kita gunakan untuk menjawab pertanyaan.